Seorang pemuda berusia 21 tahun di Jepara, Jawa Tengah ditangkap oleh polisi karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Jumlah korbannya pun tak main-main karena mencapai 31 orang. Polisi menyebut aksi bejat pelaku dilakukan sejak bulan September 2024 lalu. Jajaran Polda Jateng kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka S di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara pada Rabu 30 April. Selain di rumah, penggeledahan juga dilakukan di tempat kos S. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan folder di dalam perangkat elektronik pelaku yang sudah dihapus. Terkait temuan ini, Polda Jateng bekerjasama dengan Lab4 Polda Jateng untuk melakukan pendalaman. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio dalam keterangan mengatakan, sebelumnya jumlah korban dilaporkan sebanyak 21 orang. Kemudian belakangan bertambah jadi 31 orang. Menurut Subagio, korban berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Semarang, Lampung, dan sebagian besar Jepara. Pelaku diketahui menyimpan rekaman video call para korban lengkap dengan nama. Dalam menjalankan aksinya, pelaku juga melakukan pengancaman hingga membuat seorang korban ketakutan dan nyaris bunuh diri. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menemukan video dan foto anaknya yang tak berbusana di galeri ponsel setelah perbaikan. Pada hari ini, kita dari Polda Jawa Tengah, khususnya tim Inafis Polda Jawa Tengah, di bawah kendali Bapak Dirkrim melaksanakan giat penggeledahan dan olah TKP rumah TSK S. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penggeledahan dan beberapa barang bukti yang kita temukan berkaitan dengan serangkaian peristiwa tindak pidana, yaitu tindak pidana pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE. Jadi barang bukti yang hari ini kita berhasil kita geledah dan kita melakukan penyitaan, yaitu sejumlah kartu perdana, sejumlah alat kontrasepsi, 4 unit HP, dan baju milik korban termasuk topi yang digunakan oleh, bukan milik korban, milik tersangka yang digunakan tersangka dalam melakukan aksinya. Dan hari ini barang bukti tersebut akan kita gunakan sebagai melengkapi berkas perkara dalam proses kasus yang dialami sebagai tersangka, yaitu saudara S. Satu hal yang membuat saya pribadi miris, ya, kemarin kita sudah sampaikan saat di Semarang bahwa yang bersangkutan pelaku ini, data yang kami miliki dari handphone pelaku, ada 21 korban, ya, anak-anak di bawah umur. Tetapi perlu kami sampaikan kembali, ada perkembangan terbaru, hasil pengembangan kembali, ya, ada penambahan. Jadi bukan 21 lagi anak, ya, ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kejahatan pelaku. Tapi ini pun juga belum berakhir, karena apa? Hari ini, ya, kami melakukan penggeledahan, kami akan lihat barang bukti yang lainnya, ya. Pernyataan pelaku memang ada juga beberapa dokumen yang telah dihapus. Nah, ini akan kami menggunakan lapor untuk kami buka kembali. Kita akan tahu nanti, pastikan berapa jumlah korban. Ya, yang pertama. Yang kedua, korban ini adalah anak-anak di bawah umur. Paling tinggi umurnya itu sekitar 16-17, paling tinggi. Ya, umumnya adalah umur 12, 14, ya. Dan yang paling terakhir itu ada yang SMA kelas 2. Jadi semua itu di bawah umur. Bagaimana korban itu dari daerah mana aja? Korban dari daerah mana? Hanya dari Jepara aja, sampai di luar Jepara. Korban dari daerah mana saja? Korban, ya, kemarin yang 21 itu, ya, dan tambah 10 orang lagi, ada yang berasal dari Jawa Timur, ada yang berasal dari Semarang, ada berasal dari Lampung, dan mohon maaf, ya, sebagian besar di wilayah sini, Jepara.
Semua kegiatannya itu direkam, divideokan, dan difilekan. Maka kami tahu orang per orang, nama siapa, dan tapi mohon maaf ini ya, yang kita hadapi ini adalah pelaku predator seks ini ya, pelaku predator seks, dan korbannya ini adalah anak-anak kita sendiri. Saya juga tidak mau, tidak ingin korban-korban anak-anak kita ini jadi trauma dengan perilaku yang bersangkutan, dan juga takutnya nanti menjadi sasaran bully bagi warga yang lainnya. Ya, tolong dibantu juga korban-korbannya. Maka kami juga akan melihat ya, dan bahkan korbannya pun ada yang pada saat diancam itu berusaha untuk bunuh diri juga ada. Itu pun juga ada laporan dari pihak orang tua korban. Ya, dan orang tua korban pun tidak sengaja, tidak sengaja memperbaiki handphone korban, kemudian dibawa ke tempat konter. Begitu sudah bagus dibuka, ternyata baru diketahui. Ingat ya, ini kejahatan terhadap anak, malu anak tersebut sehingga tidak berani mengungkapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.